Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa mawalah mabadu. Faya hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Faqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wal unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha khabir. Maqala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Sesepuh bin sepuh, bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat Masjid Kampus, dan insyaallah kita semuanya yang biasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah SWT. Terpujilah Allah yang pada siang hari ini masih memperjalankan kita di masjid kita ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya. InsyaAllah kita akan bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Juga semoga tercurah limpah kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umat manusia yang senantiasa ittiba kepada beliau, yang insyaallah termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Tidak lupa saudaraku, marilah kita pula berupaya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara berbanyak syukur kepadanya, karena begitu banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman, Islam, kesehatan. Mari kita pergunakan seluruh nikmat yang Allah telah berikan kepada kita itu dalam rangka dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dalam rangka dan untuk beribadah kepada Allah. Juga tentu saya mengingatkan kepada diri saya dan juga kepada panjenengan semua, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keberagaman kita dengan cara bersungguh-sungguh menjalankan segala perintah-perintahnya dan bersungguh-sungguh pula menjauhi segala larangan-larangannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita saat ini berada di akhir tahun 2021 Miladiyah, yang artinya tentu kita yang pertama kita harus bersyukur Allah masih memberikan kehidupan kepada kita sekalian sampai hari ini, yang tentu kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mendekatkan dan beribadah kepadanya. Tentu kita berharap pada tahun yang akan datang, tahun 2022, kita bisa memperbaiki diri, kita bisa meningkatkan kualitas keberagaman kita. Sebagai perintah Allah, sebagaimana yang tadi saya bacakan di mukadimah khutbah saya, Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 ya. Allah menegaskan di situ, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan kita diperintahkan juga oleh Allah agar kita memperhatikan apa yang telah kita kerjakan, apa yang telah kita perbuat untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan Allah juga perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu akan senantiasa mengetahui apa yang kita kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, karena itu maka saya kira sebagai bentuk muhasabah kita terhadap diri kita masing-masing, maka mari kita bertanya kembali kepada diri kita, sebenarnya apa tujuan Allah menciptakan kita, dan sebenarnya kita mau kemana tujuan kita yang sesungguhnya itu. Saudaraku, saya kira kita sangat mafhum bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia itu diantaranya adalah bentuk kita harus beribadah kepadanya.
Dan saya kira kita sangat familiar dan sudah di luar kepala kita. Firman Allah di Quran surat Az-Zariyat 56, Allah menegaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan kita manusia dan jin itu illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadanya. Dalam konteks ini berarti bahwa mestinya seluruh aktivitas kita itu adalah dalam rangka dan untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu maka tentu harus ada pemahaman ulang terhadap makna ibadah ini, yang masih banyak di antara saudara kita yang memaknai ibadah itu sebatas kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritualistik. Memang kita sedih bersama bahwa ibadah-ibadah yang sifatnya ritualistik itu yang tentu bagian yang tak terpisahkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial atau muamal duniawiyah. Dan kita juga tahu bahwa ibadah yang sifatnya ritual itu tentu harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan-kegiatan sosial kita. Karena itu maka kurang bijak manakala ada di antara umat beragama, khususnya umat Islam, mereka bangga dengan kesalahan individualnya tetapi lupa dengan kesalahan sosialnya. Sebagai yang kita Allah, barangkali menjadi pertanyaan dan sebagai otokritik kita sebagai umat Islam adalah mengapa bangsa kita yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam tetapi tingkat kemaksiatannya masih lumayan tinggi. Bahkan ternyata pelakunya tidak hanya orang-orang biasa, ada juga sebagian yang mereka itu tokoh-tokoh agama. Beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan berita di media dengan salah satu kejadian yang saya kira mestinya dan seharusnya tidak terulang kembali. Dan juga diusul dengan kegiatan yang serupa walaupun dalam kapasitas yang lebih kecil. Ada yang salah semestinya ini. Karena bisa jadi masih banyak di antara umat Islam itu di dalam beragamanya mereka masih terjebak dengan rutinitas ritual saja. Masih banyak di antara umat Islam itu yang dalam ibadah hanya bangga dengan simbol-simbol agamanya saja. Tetapi mereka belum mampu menangkap substansi dari bagaimana dia itu harus beragama. Kalau tadi saya matur bahwa mestinya ibadah ritual itu harus berdampak secara signifikan, harus berdampak secara sebanding dengan ibadah sosialnya. Semakin bagus hubungan seseorang kepada Allah, maka mestinya juga harus semakin bagus pula hubungan dia dengan sama manusia, bahkan juga makhluk lainnya. Maka tadi saya matur menjadi masalah kita bersama. Mengapa kalau kita lihat di negara kita masjid begitu banyak, kemudian juga pengajar-pengajar sudah mulai ramai, simbol-simbol agama juga sudah mulai sangat kelihatan ya. Bahkan kalau kita lihat di kampus kita pun juga mahasiswanya hampir semuanya berkerudung bagi yang muslim, dan itu jauh dibandingkan tahun 90 awal atau tahun 2000 awal ya. Tapi kemudian juga kita lihat di sisi lain masih banyak hal-hal yang mestinya tidak terjadi tetapi terjadi pada kalangan kita umat Islam. Nah karena itu maka saudara kita rahmat Allah, ini sebagai muhasabah kita bersama, dan karena itu maka mari kita mencoba dan berusaha dengan sesungguh-sungguhnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang ada dalam ibadah ritual itu dalam kehidupan sosial kita. Saya contohkan di sini misalnya sholat. Sholat itu kan tentu kebaikannya bukan sekedar diukur dari sejauh mana dia itu panjang pikirnya, sejauh mana mereka itu mampu membaca dengan baik, tapi juga akan diukur sejauh mana orang itu mampu mengimplementasikan nilai-nilai ibadah sholat itu dalam kehidupan kesehariannya. Itulah makanya misalnya kalau kita lihat di surat Al-Ankabut misalnya Allah menegaskan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat yang baik itu tentu harus mampu menghadirkan pada orang pelakunya itu terjauhkan dari perbuatan jahat mungkar. Dan itu maka ketika ada orang yang sholatnya rajin sementara mungkarnya juga rajin, itu kata teman-teman insan itu seperti STMJ, jadi sholatnya terus, maksiatnya jalan. Dan ini tentu tidak boleh terjadi. Sesuai dengan kita Allah, dan juga kalau kita lihat di ayat yang lain di surat Toha ayat 14 misalnya, Allah menegaskan innani anallah la ilaha illa anna ta'budni wa aqimus shalah li dzikri. Jadi Allah menegaskan bahwa sesungguhnya aku ini adalah Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain aku.
Maka apa kata Allah? Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis shalah li dzikri, dan berikanlah salat untuk mengingatku. Karena itu maka bahwa kebaikan salat itu juga akan diukur sejauh mana ketika orang itu melaksanakan sholat ingat kepada Allah atau tidak. Semakin ingat kepada Allah berarti menunjukkan semakin bagus kualitas sholatnya, dan tentu tidak demikian adanya semakin tidak ingat berarti semakin kurang bagus. Dan mungkin juga masih banyak yang lainnya yang bisa kita lihat. Belum lagi kemudian juga puasa. Puasa itu ibadah ritual sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah salat kita. Karena itu maka puasa itu kan tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Sebagai indikator keberhasilan orang berpuasa itu diukur sejauh mana mampu menghadirkan ketakwaan. Demikian juga dengan ibadah ritual lainnya, haji. Haji itu kan goalnya adalah kemakmuran. Nah, semakin mabrur seseorang itu maka dijamin surga oleh Allah. Dan mabrur itu tentu bagaimana seseorang yang melakukan ibadah itu perilakunya menjadi semakin baik. Artinya sepulang dari dia itu untuk dari haji, maka tentunya akhlaknya semakin mulia, kedermawannya semakin meningkat, kedekatan kepada Allah semakin meningkat, dan demikian juga dengan sesama hambanya, dan masih yang lainnya. Oleh karena itu maka sebagai Allah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keberagaman kita, dan dalam rangka untuk menghindari mungkin sebanyak kita di media itu ejekan-ejekan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita, walaupun kadang-kadang itu sebagai autokritik juga menurut saya, maka mari kita ibda' binafsi, kita mulai dari kita masing-masing untuk meningkatkan kualitas keberagaman kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmati wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Fa ya ibadallah tubu ila Allah tabatan nasuha. Saudaraku yang dirahmati Allah, malah pada kata yang baik ini dengan sepenuh hati kita mohon pada Allah, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita, dan kepada seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan bangsa kita, sehingga insya Allah bisa menjalani tahun depan menjadi lebih baik dalam rangka untuk menuju kemaslahatan umat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka bi anna asyhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa wasna tiba'ah wa arinal batila batila wasna tiba'ah. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamtatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha waj'alna min ladunka waliya waj'alna min ladunka nasyira. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.